Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatoni dan Bapak Ade Nur Rahim selaku dosen pengampu mata kuliah seminar ekonomi dan juga keuangan syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Rizky Mansis dengan NIM 2010116056. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan atau konsep proposal penelitian yang akan saya usulkan, yang berjudul Pengaruh Elektronik Word of Mouth dan Pendapatan Terhadap Keputusan Donasi Online Studi Kasus pada kitabisa.com. Latar belakang masalah. Pada era modern seperti saat ini, perkembangan teknologi mulai dari terciptanya teknologi baru atau inovasi dari teknologi sebelumnya berlangsung begitu cepat. Sebagai jawaban kebutuhan manusia akan teknologi untuk menunjang berbagai macam aktivitasnya. Salah satu bidang yang terdampak akibat dari perkembangan teknologi adalah digitalisasi transaksi keuangan. Selain aktivitas yang terdampak oleh digitalisasi transaksi keuangan oleh masyarakat yang telah disebutkan sebelumnya, transaksi digital juga mulai diadaptasi oleh beberapa kegiatan penghimpunan donasi, yaitu salah satunya melalui situs kitabisa.com. Kitabisa.com mencatat pertumbuhan donasi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pada 2014 sebanyak 892 juta dana terkumpul. 2015 sebanyak 72 miliar, 2016 sebanyak 61 miliar, 2017 sebanyak 192 miliar, dan 2018 sebanyak 472 miliar. Data tersebut menunjukkan antusias masyarakat terhadap kemudahan donasi pada era digital saat ini. Menurut Kamil, fenomena cashless society akan segera terjadi. Isu ini merupakan keadaan di mana uang tidak lagi dilihat dalam bentuk fisiknya saja, tetapi dapat berpindah melalui transfer digital. Menjelang tahun 2021, peredaran uang elektronik semakin meningkat. Hal ini juga dibarengi dengan kondisi penghimpun dana sosial di Indonesia yang bergerak menuju pengelolaan yang lebih baik. Hal ini bisa kita perhatikan dari lembaga penghimpun yang turut mengadaptasi perkembangan teknologi tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan Sari beserta teman-temannya pada tahun 2020, penggunaan kanal donasi daring lebih banyak diminati. Hal ini karena pembayaran non-tunai memiliki banyak manfaat, seperti kenyamanan, kecepatan transaksi, keamanan, dan pengurangan penggunaan uang tunai. Dari sekian banyak jenis startup yang hadir di Indonesia, startup jenis social crowdfunding juga perlu membangun strategi digital branding yang kuat agar dapat terus eksis dan mampu bersaing. Digital branding mampu memberikan dukungan vital dalam akuisisi, maintenance, dan retensi pelanggan dan untuk membangun reputasi yang baik bagi startup. Untuk setiap startup social crowdfunding, digital branding dapat digunakan sebagai inisiatif untuk menghemat biaya marketing. Selain itu, membangun image yang baik juga merupakan salah satu hal yang harus dilakukan sebuah startup. Image yang baik dapat memunculkan pernyataan-pernyataan yang baik mengenai sebuah layanan atau biasa disebut juga EWOM atau Electronic Word of Mouth. EWOM merupakan bentuk pernyataan baik, positif atau negatif terkait produk atau layanan yang dibagikan oleh konsumen kepada konsumen lain melalui platform online. Masyarakat yang mencari opini atau rekomendasi media online disebut juga Electronic Word of Mouth. Kemunculan EWOM dalam perkembangan internet menggeser komunikasi word of mouth konvensional menjadi suatu paradigma baru. Rekomendasi yang berupa ulasan pelanggan dipercayai sebagai penjelasan yang jujur. Itu mengapa ulasan dari pelanggan mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Survei membuktikan 90% konsumen mempercayai ulasan yang disampaikan dari orang terdekatnya, seperti teman-teman, keluarga, bahkan tidak kalah besarnya. 70% konsumen mempercayai ulasan pelanggan lain, walaupun disampaikan oleh konsumen yang tidak mereka kenal. Selain itu, konsumen mempercayai ulasan pelanggan 12 kali lebih besar dibanding keterangan yang disajikan produk itu sendiri. Di samping itu, survei juga membuktikan bahwa 68% konsumen lebih mempercayai ulasan ketika mereka melihat adanya penilaian yang baik dan buruk tentang suatu produk atau bisnis, atau bisa juga layanan. Dalam melakukan donasi, ada juga hal yang biasa diperhatikan, yaitu pendapatan.
Pendapatan dapat dinilai sebagai faktor yang mempengaruhi seorang berdonasi secara online karena bentuk donasi yang dilakukan secara online pada umumnya adalah berupa uang. Hal ini didukung oleh penelitian Nur beserta teman-temannya pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi perilaku donasi amal di negara Malaysia, Inggris, Australia, dan Pakistan. Berdasarkan angka persentase yang dipublikasikan dalam Indonesia Millennial Report 2019, menyatakan bahwa generasi milenial sudah mulai mempertimbangkan untuk mengalokasikan pendapatan mereka sebesar 5,3% untuk kegiatan sosial seperti donasi, infak, dan juga sedekah. Selain itu, berdasarkan hasil survei oleh Copernic dan GoPay pada Agustus hingga Oktober 2020, menyatakan bahwa generasi milenial adalah generasi yang paling sering melakukan donasi dengan rata-rata frekuensi yaitu 1,5 kali per bulan. Begitu pula dengan hasil riset mandiri yang dilakukan oleh Purnamasari yang menyatakan bahwa generasi milenial sebanyak 60,88% percaya sekaligus ikut berpartisipasi terhadap penggalangan dana online melalui situs atau akun media sosial. Berdasarkan kedua fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pengaruh elektronik, word of mouth, dan pendapatan terhadap keputusan donasi online. Di mana berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, jika dilihat dari EWOM atau electronic word of mouth, itu sering digunakan kepada sistem-sistem bisnis ataupun pemasaran. Tidak sejauh ini, penulis belum menemukan mengenai EWOM yang berpengaruh terhadap keputusan untuk berdonasi. Selanjutnya, yang kedua, rencana teori yang digunakan. Yang pertama ada electronic word of mouth atau EWOM. EWOM merupakan pernyataan yang dibuat oleh konsumen aktual 18 potensial atau konsumen sebelumnya mengenai produk atau perusahaan di mana informasi ini tersedia bagi orang-orang ataupun institusi melalui media internet. Menurut Kamtarin, penyebaran informasi melalui EWOM dilakukan melalui media online atau internet seperti melalui blog, microblog, email, situs ulasan atau review, konsumen, forum, komunitas konsumen virtual, dan situs jejaring sosial yang bisa menimbulkan interaksi antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Dengan adanya komunikasi sosial secara online, ini akan secara otomatis bisa membantu konsumen berbagai pengalaman tentang produk atau jasa yang mereka peroleh dalam melakukan proses pembelian. Adapun indikator dalam EWOM ialah intensitas, konten, pendapat positif, dan juga pendapat negatif. Yang kedua adalah pendapatan. Pendapatan adalah jumlah pendapatan dari pekerjaan yang seseorang lakukan dan biasanya dihitung secara tahunan atau bulanan. Secara umum, pendapatan rendah, pendapatan sedang atau menengah, dan pendapatan tinggi. Menurut Hisham, semakin besar pendapatan seseorang, semakin tinggi juga tabungan yang dimilikinya, dan semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, maka cenderung untuk melakukan pengeluaran juga akan meningkat. Oleh karena semakin tinggi pendapatan, semakin banyak pengeluaran, maka untuk melakukan sesuatu yang melibatkan pengeluaran pendapatan seperti halnya donasi ini tentu akan ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan sebelum akhirnya memutuskan untuk berdonasi secara langsung maupun melalui lembaga pengelola dan penyaluran donasi. Dan yang ketiga ada donasi digital. Mengutip dari laman simulasi kredit, donasi digital merupakan kegiatan donasi dengan cara yang berbeda pada umumnya, yakni melalui platform online. Donasi dengan cara ini memudahkan masyarakat untuk bisa berbagi dengan sesama tanpa harus bertatap muka secara langsung. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang ragu untuk melakukannya karena kurang informasi mengenai apa itu donasi digital dan platform yang menyediakannya. Mereka pun juga mempertanyakan transparansi dan alokasi dana yang terkumpul. Sebenarnya informasi mengenai apa itu donasi digital dan platform yang menyediakannya kini bisa diakses secara mudah di internet, termasuk informasi transparansi terkait jumlah donasi dan penyaluran donasi itu sendiri. Beragam platform donasi dengan berbagai tujuan pun bisa dipilih sesuai dengan keinginan dan kemampuan donatur. Hal yang perlu diperhatikan adalah calon donatur harus teliti dalam memilih platform donasi digital yang akan digunakan, di mana perlu dipastikan kredibilitas dan transparansi platform dalam
pengumpulan dana dan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan. Oke, selanjutnya ada beberapa penelitian terdahulu tentang tema yang penulis usulkan. Yang pertama ada dari Yulinda Sari dan Fikriah tahun 2022 berjudul Pengaruh IWOM atau Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian kosmetik halal di Shopee. Tujuannya mengetahui apakah IWOM yang terdapat di platform Shopee yang diberikan oleh satu orang mempengaruhi keputusan pembelian orang lain. Menggunakan metode kuantitatif dan analisis uji parsial, riset ini menggunakan data primer dengan sampai responden sebanyak 100 responden yang berdomisili di Jawa Timur dengan analisis regresi sederhana yang dianalisis menggunakan SPSS 26. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa IWOM berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua berasal dari Irawati dan juga Fitri, yakni pada tahun 2022. Faktor yang mempengaruhi minat sedekah non-tunai dengan judul Faktor yang mempengaruhi minat sedekah non-tunai. Dengan tujuan mengetahui pengaruh persepsi kemudahan, pendapatan, dan religiusitas terhadap minat sedekah non-tunai dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat sedekah non-tunai, sedangkan religiusitas tidak berpengaruh signifikan, serta kepercayaan mampu memoderasi pengaruh persepsi kemudahan dan pendapatan, serta mempengaruhi persepsi kemudahan dan religius terhadap minat sedekah non-tunai. Yang ketiga berasal dari Hidayanto dan Kartosaputro, berjudul Strategi Digital Branding pada Startup Social Crowdfunding, studi kasus pada kitabisa.com, dengan tujuan mengetahui bagaimana strategi digital branding pada startup social crowdfunding di era industri 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitabisa.com telah membangun brandnya berdasarkan wawasan pasar yang berkontribusi pada keberhasilannya saat ini. Yang keempat ada dari penelitian Igusti dan juga bersama teman-temannya dengan judul Pengaruh Elektronik Word of Mouth, Persepsi Risiko Kepercayaan Pelanggan dan Keputusan Pembelian E-commerce Tokopedia, yang bertujuan untuk meneliti pengaruh IWOM, persepsi risiko terhadap keputusan pembelian dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi dari e-commerce Tokopedia menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu IWOM berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan Tokopedia, persepsi risiko berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan Tokopedia. Variabel IWOM tidak berpengaruh signifikan secara signifikan kepada keputusan pembelian di Tokopedia. Persepsi risiko tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Oke, yang terakhir dari Pertiwi pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Tingkat Pendapatan literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada Basnas Provinsi Lampung. Tujuannya yaitu mengetahui pengaruh tingkat pendapatan literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat pada Basnas di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode proporsive sampling dengan jumlah responden sebesar 100 orang atau bisa disebut kuantitatif. Hasil penelitiannya ialah pendapatan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap membayar zakat. Literasi zakat tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat. Pendapatan, literasi zakat, dan kepercayaan serta cara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Oke, selanjutnya metode penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk data primer atau Google Form. Variabel dependennya ialah keputusan donasi online, variabel X-nya atau independennya ialah IWOM sebagai X1 dan pendapatan sebagai X2. Sebelumnya sekian paparan yang saya paparkan, kurang lebih ya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.